Yes, pakai itu Cok. Apa itu? Dutnya dut statue. Apa konsepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini dong ya. Kayak gini lah. Kelihatan santai. Ya, saya di sini akan sedikit menjelaskan dari kode-kode ini ya. Oke. Sebelumnya gambaran umum dari kode ini itu yang pertama monitoring pintu ya, pintu. Terus kemudian monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22, kemudian deteksi kebocoran gas kita menggunakan MQ2, dan kontrol lampu depan dan belakang, kontrol kipas otomatis saat gas bocor. Kemudian tampilan informasi LCD. Nah, dari LCD ini akan menampilkan informasi data-data yang yang dihasilkan oleh sensor-sensor ya. Kemudian kita punya notifikasi buzzer. Nah, notifikasi buzzer ya untuk peringatan ya, untuk ada sesuatu yang salah gitu dari sensor-sensor itu. Kemudian komunikasi WiFi dan MQTT, kemudian monitoring real time via serial. Nah, semua proses berjalan non blocking hingga sensor tetap aktif meskipun WiFi MQTT terputus. Nah, di sini saya memiliki library Arduino H itu fungsinya yaitu dasar Arduino. Kemudian wire high ini untuk komunikasi L2C, dan liquid crystal ini untuk LCD ya, LCD 16 kali 2 yang saya pakai. Lalu ada DHT titik H. DHT titik H itu sensor DHT22. Ini library-nya. Kemudian ESP8266 WiFi itu untuk koneksi WiFi, dan PubSub client itu untuk MQTT client ya. Nah, kemudian konfigurasi WiFi dan MQTT, cost share SSID home 4G, cost share password MZDGate 2062. Nah, jadi ESP8266 terhubung ke WiFi rumah. MQTT broker berjalan di laptop broker Mosquito. Nah, port default MQTT itu 1883. Jadi topik MQTT topiknya itu smart home. Untuk topiknya itu smart home CMD. Lalu ada dan topik statusnya smart home status ya, untuk topik yang smart home ya. Kemudian mapping pin. Nah, ini pin mapping, lokasi-lokasi pin yang terhubung kepada sensor. Yang pertama ada pintu, door pin ya, red switch itu terhubung kepada D5, pin D5. Kemudian ada LED pintu terhubung pada pin D7, buzzer ya, itu terhubung kepada pin D0. Kemudian ada lampu depan, ini lampu depan, lampu belakang, lampu depan terhubung kepada pin D3, lampu belakang terhubung kepada pin D6,
LED gas terhubung kepada pin D8, begitu juga dengan fan pin. Dan lalu ada MQ2 AO, itu MQ analog ya, itu terhubung kepada pin A0. Nah, D3 dan D8 itu adalah pin baud. Jadi kondisi default harus sesuai. Kemudian nah, untuk stage ya, variabel ini itu menyimpan status pintu, status lampu, dan status gas, dan ada juga status kipasnya yang digunakan untuk yang digunakan oleh LCD, buzzer, MQTT, dan serial monitor. Untuk alur setupnya itu yang pertama inisialisasi serial, kemudian ke set mode pin, lalu in set mode pin ya, input atau output, kemudian inisialisasi LCD, dia akan menampilkan pesan awal ya. Lanjut ini mana? Inisialisasi buffer MQ-2, kemudian membaca status awal pintu, set MQTT server, dan callback. MQ-2 itu membutuhkan 60 detik ya untuk pemanasan. Oke, kita lanjut ya. Untuk kita coba untuk lebih perjelas. Define DHT pin D4 ya, define DHT type, DHT22. Nah, ini untuk DHT pin itu define ya, kode define DHT pin. Nah, itu menunjukkan pin digital D4 ya sebagai jalur data sensor ya, sensor DHT. Kemudian DHT type itu menunjukkan jenis sensornya, yaitu DHT22. DHT DHT pin dan DHT type itu membuat objek sensor DHT.
digunakan untuk membaca sensor dan kelembapannya. Objek ini nantinya akan memanggil rate temperature dan rate humidity. Nah, variabel float suhu dan float lembab itu variabel untuk menyimpan suhu, yaitu temperatur, dan kelembapan lembab. Nah, untuk bowl DHT OK ya sama dengan false, itu sebagai penanda apakah pembaca DHT itu berhasil atau gagal. Lalu unsigned long DHT sama dengan 0, const unsigned long DHT read ms sama dengan 2000. Nah, DHT itu menyimpan ya waktu pembacaan terakhir. Sensor dibaca DHT read ms 2000 ms itu sensor dibaca setiap 2 detik per second. Nah, lalu di sini kita menggunakan MIOS ya untuk non blocking. Nah, bagian LCD const win 8 lab underscore t LCD ADDR 0x27, yaitu yang pertama untuk alamat L2 nya atau LCD ya bisa kemudian untuk yang 0/27 0x27 itu bisa berubah ya ke 0x3F tergantung memakai modul apa. Nah, untuk state ball dorpen false, ball L1 ball gas leak. Nah, ini sebuah status utama sistem ya. Door open, pintu kebuka atau tertutup. L2 L1 itu lampu depan dan belakang. Gas leak itu untuk status gas. Nah, untuk helper output inline void set lamp pins, digital white lamp depan L1 high glow, lamp belakang L2 high glow. Nah, ini untuk mengontrol lampu depan dan belakang ya. Status itu mengikuti variabel L1 dan L2. Inline void set LED pintu bulb on digital right. LED pintu ya high glow. LED pintu itu menyala saat pintu terbuka. Kemudian buzzer aktif ya. Low itu berbunyi, high itu mati. Lalu moving average in read AFG A0 dalam kurung dan dalam kurung kurawal itu fungsinya membaca sensor gas dan moving average. Nah, buzzer manager enum SRC non door gas, enum sumber bunyi ya SRC ya, kemudian non door gas. If gas leak SRC gas, else if door open SRC door. Jadi gas dia akan lebih berbunyi ya atau bisa dibilang lebih keras ya ketika gas
itu terdeteksi oleh sensor gas. Jadi lebih diprioritaskan ya daripada pintu. If SRC non-bus false return ya. Jika normal itu nanti buzzer akan mati. Untuk ini itu menentukan pola bunyi ya sesuai kondisi. Nah sekarang ke serial input string read line membaca perintah ya dari serial monitor diakhiri dengan diakhiri dengan size n. LCD status. Void LCD status itu menampilkan nanti LCD akan menampilkan suhu dan kelembapan. Jika sensor error, dia akan tampilannya strip ya. Kemudian WiFi non blocking yaitu void ensure. Void ensure WiFi itu untuk mengecek status WiFi, reconnect tiap 5 detik ya. Ini tidak akan mengganggu sensornya ya. Kemudian MQTT callback. Void MQTT callback. Dia akan menerima pesan MQTT ya. Pilot diproses sebagai perintah ya, lalu akan diteruskan ke handle CMD. Publish status JSON. Nah, publish status ini akan mengirimkan data sistem dalam format JSON yang akan digunakan untuk dashboard dan memonitoring IoT. Kalau ada setup ini inisialisasi pin LCD sensor dan MQTT akan menampilkan pesan awal menyiapkan buffer MQ-2 ya. Ini MQTT. Kemudian loop alur utamanya. WiFi bekerja ya. Urutan kerjanya lah ya. WiFi dan MQTT, kemudian nanti akan membaca pintu, membaca DHT, membaca MQ2, kemudian kontrol kipas dan LED, update LCD, buzzer, perintah serial, publish MQTT ya. Jadi program ini kita menggunakan pendekatan non-blocking berbasis MILIS untuk mengintegrasikan sensor, aktuator, LCD, dan MQTT secara bersamaan sehingga sistem tetap responsif dan stabil walaupun koneksi jaringannya agak terganggu. Dari sebuah perangkat yang saya miliki yaitu smart home yang dimana di situ ada beberapa sensor yang saya gunakan, yaitu pertama DHT22 yaitu sensor suhu, kemudian MQ2 itu sensor gas, lalu ada sensor pintu, dan ada juga kipas ya. Cuman di sini
karena keterbatasan baterai, jadi kipas tidak bisa dinyalakan. Oke, di sini saya hanya menjalankan kode. Di sini saya sudah menjalankan Mosquito-nya untuk si MQTT-nya. Nah, ini untuk kodenya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ya sebagian. Nah, ini saya menggunakan MQTT. Nah, ini untuk memonitor bagian sensor-sensor seperti sensor suhu, lalu sensor gas, dan sensor pintu. Untuk sensor pintu itu kalau tertutup false. Jadi kalau misalnya kita buka, dia akan true. Tapi kalau misalnya kita tutup, dia akan false. Nah, sekarang kita coba untuk sensor gas. Di pos biasa. Nah, dia akan leak ketika mendeteksi ada sebuah gas. Dia akan menghilangkan notifikasi dari buzzer ketika gas itu sudah tidak berada di jangkauan si sensor tersebut. Nah, kemudian di sini saya bisa menyalakan otomatis ya, menggunakan Node-RED Arduino untuk menyalakan lampu depan dan lampu belakang. L1 untuk lampu depan on, dia akan menyala. Kemudian L2 on, dia akan menyala. Oke, sekarang kita matikan. All off. Ini kemana tuh? Lu nggak pakai header tapi itu kan ya, lampu parkir pakai mod ya? Ya belum ya, kayaknya lu nggak sadar kan. Ini untuk L1, ini untuk L1, dan yang ini untuk L2. Nah, seperti itu untuk demo perangkat yang saya punya. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.